Saya akan mengisahkan tentang kontak senjata antara pasukan Interfet Australia dengan TNI Polri di perbatasan Indonesia Timor Leste pada tahun 1999. Intervensi Australia dalam masalah krisis berkepanjangan yang terjadi di Timor Timur adalah bertujuan untuk pengamanan wilayah teritorial di Timor Timur pasca referendum. Namun dibalik itu semua, entah kenapa Australia sangat anti terhadap TNI dan bersikap selalu waspada serta menuding-nuding institusi militer Indonesia. Media-media barat khususnya Australia menuding bahwa sebagian besar kekerasan dan pembunuhan warga sipil maupun wartawan asing dilakukan oleh TNI. Mereka menuding TNI berada di balik itu semua. Pada akhirnya toh di lapangan Australia harus beradaptasi, tidak saja dengan medan yang berat dan kondisi di lapangan, namun juga berbaur dengan TNI. Meskipun TNI pada dasarnya selalu menerapkan hubungan baik dengan pihak Australia, toh konflik di lapangan tak dapat terhindarkan juga. Hubungan TNI dan Interfet sempat memburuk ketika terjadi baku tembak di antara mereka. Insiden Mota Ain tanggal 10 Oktober tahun 1999. Ketika satu peloton Interfet yang terdiri dari Batalion 2 RAR Australia untuk pertama kalinya berpatroli jarak jauh di daerah perbatasan yang hanya beberapa meter jaraknya dari pos perbatasan Indonesia. Pos lintas batas negara Mota Ain terletak di Desa Silawan, Kecamatan Tasipeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pos ini dijaga oleh beberapa personel TNI dan brigade mobil PKO dari Polda Jawa Timur yang diperkirakan sebanyak 10 personel. Tengah hari sekitar pukul 12 siang, pasukan Interfet sudah mendekati pos batas Mota Ain. Kedatangan pasukan ini tercium oleh penjaga pos depan Indonesia. Saat pasukan Interfet memasuki wilayah Indonesia, seorang anggota BRIMOB yang berada di pos depan melepaskan tembakan peringatan ke udara agar pasukan Interfet menghentikan langkahnya. Tembakan peringatan langsung dibalas oleh pasukan Interfet dengan tembakan terarah mematikan terhadap posisi anggota BRIMOB terdepan dan posisi anggota lainnya, sehingga mengakibatkan seorang anggota BRIMOB di pos depan gugur dihujani tembakan, serta melukai personel lainnya dan beberapa penduduk sipil yang sedang membangun rumah darurat pengungsian. Personel yang gugur adalah Bayangkara 2 Ari Sudibyo. Yang terluka parah adalah Sersan 1 Sudarto, Sersan Agus Susanto, dan Alsino Baros, seorang warga sipil. Alsino yang warga asal Atabae, Kabupaten Boponaro, pada saat serbuan itu sedang mengambil kayu untuk membuat rumah darurat di lokasi pengungsian di perbatasan. Beberapa bangunan termasuk tenda personel Indonesia rusak, bahkan peluru sampai menghajar tugu batas. Pertempuran sangat singkat, yaitu sekitar 15 menit, jam 12.30 hingga jam 12.45. Dandim Belu Letnan Kolonel Infantri Sigit Yuwono tiba di kawasan pos perbatasan Mota Ain sekitar pukul 14.30 untuk mengumpulkan berbagai keterangan atas penyerangan Interfet itu. Kedua belah pihak sama-sama tidak mau disalahkan. TNI Polri mengklaim bahwa Interfet telah masuk ke wilayah Indonesia sejauh 200 meter. Sementara Interfet mengklaim masih berada di wilayah Timor Timur. Konyolnya, Interfet tidak mau mengakui bahwa yang tertembak adalah anggota polisi Indonesia. Interfet tetap berkeyakinan bahwa yang tertembak adalah milisi pro Indonesia. Dalam jumpa persnya, Komandan Interfet Mayor Jenderal Peter Cosgrove bersikeras bahwa yang tertembak anak buahnya adalah milisi pro Indonesia, bukan aparat resmi Indonesia. The Guardian juga menurunkan beritanya yang memuat kesaksian dari tentara Interfet. Interfet mengatakan bahwa setelah baku tembak, tentara Indonesia lari ke timur barat meninggalkan korban tewas yang kemudian dibawa oleh pasukan Interfet ke markas mereka. Majen Peter mengatakan bahwa Indonesia masih menggunakan peta buatan Belanda tahun 1930-an, sementara Interfet menggunakan peta buatan Indonesia tahun 1970-an. Tanggal 12 Oktober tahun 1999 atau setelah insiden, Panglima TNI Jenderal TNI Wiranto bersama sejumlah petinggi TNI Polri mengunjungi pos batas Mota Ain. Kedatangan Panglima TNI dijaga ketat oleh sejumlah pasukan TNI Polri. Kami yakin pasukan Australia melakukan kesalahan besar karena mereka memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, tanpa kerjasama mereka masuk ke sini dengan sikap bermusuhan.
Saya sangat sedih bahwa kita memiliki satu pasukan tewas dan 2 tentara terluka dalam kasus ini. Insiden ini dapat diselidiki oleh Komisi Internasional, kata Jenderal TNI Wiranto. Bentrokan tersebut terjadi di belahan Timor Timur, di timur Matoai, kata satu pernyataan yang disiarkan oleh Kolonel Mark Kelly, Kepala Staf Pasukan Pemelihara Perdamaian. Menurut versi Interfax, patroli pasukan Australia membalas serangan yang kemungkinan mengenai 2 anggota milisi, kata pernyataan tersebut. Namun seorang perwira polisi Indonesia di Mota Ain mengatakan seorang anggota BRIMOB telah melepaskan tembakan peringatan untuk memberitahu pasukan Australia itu bahwa mereka sedang mendekati pos perbatasan yang berada di dalam wilayah Indonesia. Pasukan Australia itu melepaskan tembakan balasan yang mengakibatkan seorang polisi tewas dan 3 lainnya cedera. Demikian menurut seorang perwira polisi Indonesia. Komandan Distrik Militer Belu, Letnan Kolonel Infanteri Sigit Yuwono membenarkan bahwa patroli pasukan asing itu telah berada 100 meter di wilayah Indonesia. Sementara itu, Pamapta Polres Belu, Aibda Abbas Ismail mengatakan korban Barada Ari Sudibyo yang meninggal akibat luka tembak di dada disemayamkan di rumah Polres Belu. Sementara Sertu Hudarto, Sertu Agus dan Alsino dirawat di RSUD Atambua. Menurut saksi mata, sekitar 120 personel pasukan Interfax berbadan tinggi besar dan berkulit putih memasuki wilayah NTT sekitar 200 meter dari batas alam aliran sungai Mota Ain dan melakukan penyerangan terhadap pos tersebut. Saksi mata lainnya mengatakan saat pasukan Interfax memasuki wilayah Mota Ain, mereka mengarahkan senjata berat yang berada di kendaraan tempur FPC mereka ke arah pos aparat Indonesia. Jika melihat berbagai kesaksian saat peristiwa tersebut, bisa jadi Interfax telah mengetahui bahwa di tempat tersebut ada pos batas yang dijaga oleh aparat Indonesia. Namun karena panik mendengar letusan tembakan peringatan dari arah lawan, pasukan Interfax segera membalasnya secara brutal sehingga menewaskan seorang anggota polisi Indonesia serta melukai anggota TNI Polri lainnya. Dan peristiwa ini seolah dilupakan begitu saja oleh Australia maupun Indonesia sendiri. Bila mana Interfax tetap mengklaim bahwa yang tertembak adalah milisi bersenjata Indonesia, itu sungguh keanehan. Karena milisi pro Indonesia telah jauh hari menyerahkan senjata mereka kepada TNI Polri sebelum terjadinya insiden. Bisa Anda saksikan dalam video saat kunjungannya ke Mota Ain, Panglima TNI tengah memeriksa senjata-senjata para milisi yang telah diserahkan kepada aparat Indonesia. Jika melihat berbagai gesekan antara Indonesia dengan Australia, nampaknya kita memang harus berhati-hati dengan tetangga kita ini. Yang terbaru adalah pemberitaan serius oleh media Australia yang menuduh TNI telah menggunakan bom saat mengatasi kelompok kriminal bersenjata di Papua. Massive. Push your head completely. I just got the tank, man. Yes, mate. Oh, my tank bomb. Well, get the boxes in. Get in, man. Okay, okay, okay. Okay, jangan tembak. Let's put the weapon down. Tell him to put the weapon down. Stop. Stop. Put the weapon down. Kasih senjata di bawah. Watch that bloke. Get a bead on him. Do not fire on him unless he points at you. A 3-2, this is a 3-9. Stop. Over. Check your map. At this stage, both sides have closed Stop. up together What's calm? What's remained and calm? are speaking. The TNI and Polri, something who are on the board on the position, What is it? want us to pull back. Mom, back up, back up! Berapa? Ya. Ini komandannya dari So, course line. 6 is talking with them elements now. And you should last datang dari when you get to break, pass on. ada di